Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Wirmansyah. Saya dari kelas 4C dari program studi TRPL. Di sini saya akan mempraktekkan atau melakukan praktikum pertemuan keempat, di mana di sini saya akan menggunakan simulasi menggunakan Walkwi di mata kuliah pemrograman perangkat keras. Di sini ada dua praktikum. Yang pertama melakukan simulasi menggunakan ISP32 dengan sensor LDR dan servo motor di Walkwi. Oke, mari tanpa berlama-lama untuk mempersingkat waktu, mari kita lakukan praktiknya. Yang pertama kita rangkai perangkat kerasnya terlebih dahulu. Di sini menggunakan Walkwi, menggunakan ISP32. Oke, di sini untuk melakukan praktikum ini kita butuh yang namanya servo dan konektor atau sensor LDR. Oke, di sini servo dan LDR. Oke, seperti ini. Oke, di sini untuk servonya kita rangkai di mana di sini sudah ada petunjuknya di kabel merah VCC itu ke 5 volt. VCC ke 5 volt. Oh, sorry. Di sini VCC sini ke 5 volt. Setelah itu yang coklat GND ke GND, ground. Yang coklat ke ground. Setelah itu untuk kabel orange, sinyalnya itu hubungkan ke D14. Ke pin 14 berada di sini. Oke. Oke, kita rapikan. Oke, sudah. Selanjutnya, kita akan hubungkan di sensor LDR. Di sini untuk LDR-nya dihubungkan ke 33. Biasanya di sini juga VCC dihubungkan ke 3 volt. Kaki lainnya di 34, biasanya di analognya di sini. Ke 34. Setelah itu untuk kaki lainnya itu ke ground. Nah, berarti di sini kita menggunakan groundnya di sini. Oke. Oke, kita rapikan sebentar. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Setelah itu, kita masuk ke implementasi kodenya. Di sini yang pertama, kita harus menginclude atau melakukan inisiasi atau memanggil dari library, yaitu eh, servo ini. Di sini kita siapkan library-nya, yaitu servo SP32 servo. Ini. Oke, setelah itu kita panggil menggunakan include karena kita menggunakan bahasa C++. Sorry, in in include, oke, ISP32 servo. Nah, untuk pemanggilannya seperti ini. Setelah itu, setelah memanggil, kita inisiasi dari sensornya. Yang pertama kita inisiasi dari pin LDR pin-nya dan servo pin. Oke, kita lakukan inisiasi menggunakan definisi, di mana yang parameter pertama yaitu kita definikan yang tadi LDR pin, di mana di sini LDR pin-nya kita taruh di pin 34. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita copy saja. Untuk servo pin-nya di sini saya menggunakan 14.
Oke, seperti ini. Setelah itu kita lakukan yang namanya objek menggunakan servo my servo. Oke, seperti ini. Selanjutnya, ketika sudah menginisiasi objek, kita lakukan eh, yang namanya setup pertama. Kita menggunakan void setup. Oke, di setup ini kita men-setup serial begini yaitu 1152, yaitu analog, dan kita inisiasi menggunakan serial number ini, dan pin modenya di bagian LDR itu menggunakan input. Oke, serial oh sorry, serial sudah ada nih 115200. Setelah itu kita inisiasi di bagian my servo-nya. Di sini kita inisiasi yang pertama servo pin 500 dan 2400. 500 dan 2400. Di sini untuk penjelasannya, di sini servo pin kita ambil dari pin 14, di mana untuk 500 dan 2400 ini adalah tegangannya. Ini tegangan dengan satuan mikro detik, di mana untuk pertama dimulai dari 500 dan diakhiri 2400. Selanjutnya, di pin modenya, untuk LDR-P-nya, ini kita setting sebagai input. Oke, oke, sudah sesuai. Setelah itu kita looping. Loop. Oke. Oke, di sini yang kita looping yaitu yang pertama, kita lakukan membaca LDR value-nya, yaitu menggunakan LDR value analog read. Oke, kita lakukan value nialnya menggunakan read analog read. Oke, di sini oke. Kita lakukan untuk membaca LDR-nya. Setelah itu kita lakukan angle-nya atau sudut dari servonya. Kita menggunakan map. Oke, seperti ini. LDR. Kita menggunakan yang pertama 0 sampai 90. Setelah itu 0 sampai 180. Sini untuk pertama, untuk dari parameternya, dari LDR-nya itu dari 0 sampai 4090 untuk intensitas cahayanya. Untuk 0 sampai 180 ini adalah untuk servonya, di mana nanti dia akan melakukan perputaran menggunakan sudut minimal 0 sampai 180 derajat. Selanjutnya kita menggunakan my servo write. Untuk membacanya, kita ambil parameter atau angle-nya. Setelah itu kita print datanya. Yang pertama nilai LDR, yaitu value-nya LDR value. Yang kedua adalah sudut servo, yaitu angle. Oke. LDR nilai
Nilai LDR adalah LDR value. Setelah itu untuk print sudut servonya menggunakan Angel. Kita copy saja. Sudut servo. Oke, kita ambil variabel Angel. Oke, sudah. Untuk kita tampilkan di konsolnya. Setelah itu kita delay 15. Yang di sini artinya 15 milisecond detik. Oke, coba kita jalankan. Oke, di sini ada error di mana define servo pin 14, define pin 14. Error expect primary export before. Oh, oke. Oke, no servo attack. Oke, di sini terdapat error. Oke, seperti ini. Oke, ada error lagi, server 14 before. Untuk before-nya tidak ada, tah. Oke, kita tetap menggunakan ini. Oh, sorry, di sini bukan define. Oke, sorry. Oke, coba kita run lagi. My servo, error class servo. Oh, di right-nya. Oke, kita run lagi. Oke, kita tunggu compilingnya. Oke, di sini jadi namun sangat cepat. Oke, sudut servo. Oke, kita hentikan dulu. Coba kita lihat di bagian codingannya. Oke, di sini oke, di bagian LDR value coba kita lihat. My servo. Coba kita lakukan 2 detik. Oke, ini seperti ini. Yaitu untuk sudut servonya seperti ini. Apabila kita lakukan
cahayanya. Oke, oke, oke. Di sini karena delaynya 2 detik agak lama. Oke, oke. Mungkin benar tadi sekitar 15 milisecond. Oke, di sini untuk outputnya kita sudah kebaca, yaitu untuk sudutnya kita sudah real time. Untuk sudutnya itu tergantung bagaimana kita mengatur cahaya di dalam LDR-nya. Ketika LDR-nya kita geser ke kanan atau ke kiri, itu mengikuti codingan yang kita lakukan di sini. Untuk mikro detiknya, di sini yang listrik yang masuk. Setelah itu kita setting bagaimana sudutnya di sini, dan untuk minimal maksimal yang kita lakukan di sini, dan hasilnya adalah seperti ini. Di konsol dia akan memonitoring nilai LDR dan sudut servonya. Oke, seperti itu untuk praktek yang pertama kita sudah lakukan. Selanjutnya kita praktek yang kedua. Kita save dahulu. Oke. Untuk yang ketiga, kita melakukan simulasi SP32 dengan sensor DHT menggunakan servo. Oke. Yang kita butuhkan adalah DHT tentunya. Setelah itu servo. Oke, seperti ini. Oke, di sini untuk rangkaiannya kita melakukan menggunakan sensor DHT dulu, VCC ke 3.3 volt. Seperti biasa, 33. Untuk SDA biasanya GND ke GND. SDA untuk analognya, digital datanya ke 13. Datanya ke 13. Oke, seperti ini. Kita rapikan. Sudah. Setelah itu untuk motor servonya, VCC ke volt 5 volt. 5 volt. Setelah itu GND ke GND. Sinyalnya ke 15. Oke. Ini ke ground. Untuk sinyalnya ke pin 15. Oke, di sini. Oke, kita rapikan. Oke, sudah. Ketika sudah melakukan rangkaiannya kurang lebih seperti ini, kita lakukan menyiapkan library, yaitu yang pertama DHT dan kedua SP32 servo. Library SP DHT sensor DHT 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 sensor library. Selanjutnya SP32 servo. Udah, dua ini yang kita butuhkan library-nya. Setelah itu kita panggil library-nya. DHT dulu kita panggil. Menggunakan input Oke, DHT dan
servonya. SP32 servo. Oke, untuk pemanggilan seperti ini. Setelah itu, kita inisiasi dari pin-pinnya, yaitu menggunakan define. Parameter pertama, kita butuhkan yang namanya variabel, yaitu DHT pin. Yaitu kita ketahui tadi DHT pin-nya ke 13. Setelah itu, kita copy saja DHT tipe type. DHT type-nya adalah DHT 22. Setelah itu servo pin. Servo pin-nya kita tadi mengarah ke pin berapa tadi? Oke, 15. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita inisiasi DHT. Kita panggil yang DHT pin-nya dan DHT type-nya. Oke, setelah itu yang kedua inisiasi servo. Servo my servo. Oke, seperti ini. Oke, kita sudah inisiasi, sudah benar. Jika sudah diinisiasi, kita setup void setup. Oke, di setup ini kita melakukan serial begin, DHT begin, my servo. Setelah itu kita servo write. Oke. Serial beginnya untuk analog. Selanjutnya DHT oke, dan servo. Oh, sorry. My servo attack. Oke, servo pin. Oke, di mana di sini serial beginnya kita analog, DHT ini kita panggil dari inisiasi ini. Again, my servo kita panggil objeknya, kita tag ke pin 15. Oke, udah. Setelah itu kita set awal servonya, my servo right 0. Kita setting servonya di 0, jadi dia itu di sini 0 ya, tidak bergerak. Oke, ketika kita sudah setup, kita lakukan looping. Oke, looping di sini kita melakukan temperaturnya. Kita membaca temperaturnya menggunakan float temperatur DHT right. Nah, read temperatur. Oke. Read temperatur. Oke. Oke, sudah. Setelah itu kita cek apakah temperaturnya ada. Is none. Temperatur. Apakah temperatur aja? Tidak ada. Misalkan kalau tidak ada, kita print sensor DHT tidak terbaca. Misalkan seperti ini.
Oke, gagal membaca. Oke, sama saja. Setelah itu kita run. Oke, sudah. Setelah kita melakukan kondisi pengecekan apakah ada temperaturnya, setelah itu kita lakukan print. Suhu saat ini, oke, serial print suhu saat ini. Oke, kita copy saja. Temperatur. Dan di sini untuk satuannya Celcius. Oke, sudah. Sudah cetak untuk melakukan monitornya. Setelah itu kita lakukan logikanya. Di mana ketika temperaturnya itu lebih dari 30 derajat, sorry 30 cahayanya, serial print di sini kondisi panas, membuka ventilasi, oke. Kondisi panas, membuka ventilasi, servo 90 derajat. Oke, setelah itu my servo kita setting 90 derajat. Oke, di sini ketika temperatur cahayanya yaitu lebih dari 30, maka servo ini akan membuka 90 derajat. Kalau tidak, else serial print, berarti kondisinya kondisi normal. Jadi ketika normal, servonya tidak akan membuka 90 derajat. Jadi menutup ventilasi misal. Servo 0. Kita setting lagi my servo right 0. Oke, seperti ini. Dan kita lakukan delay 2 detik. Oke, sudah. Untuk codingannya kurang lebih seperti ini. Coba kita lakukan run. Oke, dia akan mengcompile. Kita tunggu sebentar. Sambil menunggu, kita akan jelaskan dari awal. Di sini kita melakukan pemanggilan. Setelah itu kita mendefinisikan pin-pinnya. Setelah itu kita melakukan inisiasi. Setelah itu program pertama dijalankan, yaitu kita memanggil dari inisiasi tersebut dan kita setting. Setelah itu di void loop kita lakukan pembacaan temperaturnya. Dan di sini ada percabangan atau melakukan logika. Kalau temperaturnya itu tidak ada, sensor akan menampilkan DHT itu tidak terbaca dan mengembalikan fungsinya return. Setelah itu kita print dari suhu saat ini seperti ini. Suhu saat ini, nah ini kita sudah melakukan compile-nya, yaitu temperatur. Kita ambil nilai dari temperatur ini, yaitu menggunakan Celcius seperti ini. Setelah itu untuk
eh, kondisi yang kedua, kalau temperaturnya, cahaya temperatur ini lebih dari 30, maka servonya akan bergerak ke 90 derajat, seperti ini. Nah, seperti ini. Dia akan lebih dari 30, maka servo akan 90 derajat. Setelah itu, kalau tidak lebih dari 30 cahayanya, servo akan kembali ke 0. Dia akan normal, seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, sudah berfungsi dengan baik untuk kodenya dan untuk rangkaiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari praktikum keempat ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.